Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Jember dan tadi seperti yang kita bahas bahwa ternyata ada 10 jenis pajak daerah yang pengelolaannya itu berada di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Jember. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai lumayan banyak sekali hal yang kita bahas tentang PBB. Nah, ini ternyata masih ada beberapa pajak daerah yang juga menarik untuk kita ulas di sini. Apa saja itu? Mungkin saya langsung saja tanya ke Pak Suyanto dulu ini. Pak Yanto, tadi kan jenengan di awal segmen sudah menyebutkan ada 10 jenis dan lumayan banyak itu nggih. Tadi sudah kita bahas mengenai PBB. Nah, saat ini mungkin di masa pandemi ini kan banyak sektor yang terdampak gitu. Mungkin salah satunya tidak menutup kemungkinan pajak dari beberapa sektor yang pengelolaannya dipercayakan di Bapenda. Selain PBB, Pak, apa lagi mungkin pajak yang potensial tapi di saat pandemi ini cukup terganggu? Jadi dari 10 jenis pajak itu bisa kita klasifikasikan jadi dua, yaitu pajak yang self assessment. Self assessment di sini wajib pajak bisa menghitung sendiri pajaknya yang harus dibayar. Jadi berdasarkan omset per bulannya berapa, itu dikalikan tarif pajak. Itu yang self assessment. Itu yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, kemudian pajak parkir, kemudian PPJ, kemudian pajak BPATB, itu self assessment. Yang official assessment itu besaran pajak berdasarkan penetapan dari daerah berdasarkan data objek pajaknya. Jadi contohnya yang official assessment ini PBB, kan ada luasan bumi, bangunannya berapa, bisa kita hitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah. Kemudian pajak reklame, demikian juga itu kan juga kita sudah jelas ukurannya, masangnya di kelas jalan mana saja. Kemudian satu lagi pajak air tanah. Pajak air tanah. Ya, dengan adanya pandemi ini yang sangat terdampak ini karena ada pembatasan kegiatan masyarakat. Ini pajak hotel. Hotel ini kan berdasarkan kunjungan. Ya, betul. Dan hotel ini kan mayoritas yang menginapkan orang dari luar Jember. Betul. Jadi ini sangat terdampak sekali. Hotel memang dari penerimaan pajak hotel ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Sebelum pandemi. Demikian juga pajak restoran. Restoran ini juga masih lumayan karena kan masyarakat Jember juga makan di Jember kan. Ya, untuk konsumsi setidaknya masyarakat tidak bisa hidup tanpa makan gitu ya. Jadi masih mungkin tertolong dibanding dengan hotel. Kemudian hiburan seperti tempat wisata ditutup karena PPKM, kemudian biskop ini juga sangat potensial karena pandemi juga ditutup sehingga sangat terdampak. Sebetulnya restoran dan hotel di Jember ini juga potensial. Kita kan memang selalu secara terus-menerus untuk mendata potensi pajak hotel, restoran dan lainnya yang ada di Jember ini. Harapan kami kondisi saat ini kan sudah pandemi mulai mereda, mudah-mudahan ini kembali normal, kegiatan masyarakat kembali normal sehingga kegiatan ekonomi jalan, pertumbuhan ekonomi akan kembali naik sehingga akan berbanding lurus dengan penerimaan pendapatan hasil daerah khususnya dari pajak daerah. Oke, ya memang pandemi ini sangat berdampak sekali ke hampir semua sektor ya, termasuk di sektor pariwisata, kemudian hotel dan restoran itu akhirnya berdampak juga terhadap pajak yang itu juga berpengaruh ke penghasilan daerah, pendapatan asli daerah gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi masalah sehingga mereka tidak bisa optimal dalam beroperasi sehingga bisa membayar pajak. Kemudian ada semacam kayak stimulus gitu tidak Pak? Ketika tadi PBB di masa pandemi ada stimulus. Nah, khusus untuk yang di luar PBB ini apakah juga ada pemberlakuan stimulus yang sama seperti yang tadi? Jadi kebijakan Bapak Bupati untuk membebaskan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran itu berlaku untuk semua jenis pajak. Untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi tolong dimanfaatkan peluang ini. Oke, jadi itu dia. Masyarakat juga paham apa yang terjadi.
pemerintah membantu dengan cara memberikan stimulasi untuk keringanan pajak itu tadi. Perlu kami tambahkan juga semakin cepat pemasukan pajak juga ini berpengaruh terhadap penyediaan dana untuk pelaksanaan pembangunan di Jember, juga pelayanan kepada masyarakat. Juga perlu kami informasikan bahwa terkait kewajiban membayar pajak ini ada regulasi yang berupa Perbub, yaitu tentang konfirmasi status wajib pajak, di mana wajib pajak tidak akan memberikan layanan publik tertentu apabila tidak melunasi semua kewajiban pajaknya. Nah, ini dia, ini yang menarik ini. Jadi apakah ini boleh dibilang semacam sanksi gitu yang diberikan kepada masyarakat, setidaknya untuk lebih ayolah taat pajak gitu kan, itu juga akan kembali ke kita gitu. Jadi seperti apa Bapak? Kalau kita belum membayar pajak akan tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi gitu ya, seperti Bapak sebutkan tadi. Jadi begini, nanti juga itu berlaku di layanan di desa, kelurahan dan kecamatan, terutama layanan di perizinan. Jadi apabila punya kewajiban pajak daerah, datanya kita dilihat ternyata masih punya hutang pajak, harus diselesaikan dulu pajaknya baru dapat layanan publik. Oke, dan itu sudah mulai diterapkan. Mulai diterapkan. Oke, sangat menarik sekali Pak Hendra. Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat, ini mungkin ada tujuan tertentu selain tadi yang dijelaskan Bapak, ada tambahan dari Pak Hendra? Jadi memang tujuannya sebenarnya karena tunggakan pajak kita itu cukup besar. Oke, seberapa itu Pak kalau boleh tahu? Untuk PBB saja sudah di atas 150 mungkin Pak. 150 miliar untuk tahun? Mulai tahun 2009. 2009. Oke. Jadi istilahnya Jember ini darurat. Jadi memang kan sifatnya pajak ini memaksa. Jadi kita sudah berupaya sebisa mungkin untuk bagaimana masyarakat ini, bagi yang tidak taat ya harus dipaksa untuk agar secara menyadari untuk menyelesaikan kewajibannya. Oke, sanksi yang diberikan juga sanksi yang terukur ini. Iya, betul. Kita juga terbantu sekali dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga data-data bisa lebih akurat gitu. Siapa yang belum bayar, siapa yang sudah, itu gampang sekali sekarang kita akses daripada mungkin sebelumnya. Kita memang kalau tidak begitu, kita juga dengan sumber daya yang terbatas akan kesulitan kalau tidak memanfaatkan itu. Gitu. Betul sekali. Tapi saya cukup mencengangkan sekali ketika angkanya cukup fantastis. Tadi ada sekian ratusan miliar yang itu menjadi tunggakan gitu ya. Selain memberikan sanksi administrasi, mungkin ada upaya lagi yang sudah dilakukan. Mungkin sosialisasi ke daerah-daerah untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar lagi untuk membayar pajak. Karena manfaatnya juga akan kembali lagi ke kita. Pak Indra dulu. Jadi kalau sosialisasi iya, juga teman-teman ada juga yang memang menagih secara rutin baik ke desa, ke wajib pajak, berupa surat tagihan kita juga luncurkan, khususnya yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin suatu saat butuh tidak terlalu berat, tapi kalau yang sudah angkanya sudah menyentuh puluhan juta kan juga kalau dibiarkan takutnya nanti di belakang hari memerlukan kaget gitu. Oke, akhirnya didatangi untuk diingatkan bahwa Anda punya tanggungan pajak, diselesaikan semacam itu. Oke, ya, Pak Syanto mungkin ada yang menambah untuk jadi di samping kita menagih, kita juga melalui validasi BPATB sebelum objek yang menjadikan transaksi itu belum dilunasi hutang pajaknya, tidak akan bisa diproses validasinya. Jadi harus diselesaikan dulu hutang pajaknya, baru kita proses. Oke, mungkin ada tips Pak Hendra mungkin bisa membantu kepada masyarakat. Kenapa sih sebenarnya masyarakat ini adalah semacam keengganan? Padahal ketika membayar pajak itu kan kalau boleh dibilang kalau untuk skala rumah tangga itu nominalnya juga ya mungkin hanya di kisaran belasan ribu atau puluhan ribu gitu. Tapi apa yang membuat masyarakat kita itu seolah-olah memiliki nanti sajalah perasaan semacam itu. Mungkin ada semacam tips atau mungkin ajakan juga agar masyarakat punya kesadaran agar ayo kita membayar pajak saat ini biar tidak menjadi hutang yang akan menjadikan berat kita di kemudian hari. Jadi mungkin ini Mbak, yang bisa kita laksanakan sekarang adalah menghimbau untuk memanfaatkan channel pembayaran, karena selama ini memang kita ada keterbatasan, channelnya hanya satu, selain ke Bank Jatim. Yang kedua,
manual ke petugas. Jadi ini kan kalau ke Bank Jatim mungkin karena masyarakat juga terbentur waktu dan lain sebagainya. Akhirnya kalau lewat petugas di bawah kadang masih menunggu dan lain sebagainya juga. Kita juga upayakan ya sudahlah, kita himbau untuk bayar secepat mungkin menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Mungkin bisa diulangi lagi Mas fasilitas yang bisa dipergunakan, dan yang itu sebenarnya tadi saya masih sudah sedikit punya gambaran, itu berada semua di sekeliling kita, tapi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin untuk yang channel perbankan ada beberapa yang sudah ber-PKS dengan Pemkab gitu. Yang pertama Bank Jatim sendiri, yang kedua ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, ada juga Bank BCA. Ini ada 5 perbankan yang sudah siap. Itu bisa bisa ke teller, bisa menggunakan mobile banking, bisa internet banking, atau ke agen-agen mereka. Jadi perbankan kan kadang punya agen di toko-toko itu ya, itu bisa juga melayani. Oke, nah apa saja yang harus disiapkan ketika misalnya saya sebagai masyarakat ingin membayar PBB gitu, yang harus saya persiapkan untuk membayar di tempat-tempat yang kerjasama baik perbankan maupun non perbankan, itu apa saja dokumen yang harus disiapkan dari rumah? Saya lanjut dulu. Yang selain perbankan itu ada PT Pos, ya itu juga bisa. Terus ada Gria Bayar, ada Indomaret, Alfamaret, bisa Tokopedia, GoPay dan OVO. Jadi ini sudah kita siapkan untuk bisa diakses oleh wajib pajak. Sedangkan kalau untuk pembayaran sebenarnya ada 2 tagihan yang bisa dibuat gitu nih. Kalau untuk yang PBB yang masyarakat luas menggunakan itu hanya menggunakan nomor objek pajaknya saja. Cukup hanya memasukkan nomor objek pajak saja. Iya, betul. Bisa mengakses untuk pembayarannya. Bahkan untuk yang BRI itu sudah kita modifikasi sehingga kalau mau membayar lewat BRI harus menggunakan virtual account. Jadi nanti tinggal dikonversi saja nomornya itu menjadi kode VA. Oke, dan bukti yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga non-bank sebagai bukti pelunasan pajak itu adalah bukti pembayaran pajak yang sah. Dan itu bisa diterima ya. Bisa diterima. Tidak melulu harus dalam bentuk SPPT yang seperti itu. Jadi SSPD, apapun SSPD-nya bisa diterima. Bisa diterima. Betul. Jadi tidak melulu harus dalam bentuk SPPT, tapi apapun yang diterbitkan oleh lembaga yang memang ditunjuk untuk sebagai bukti pembayaran itu bisa diterima dan dianggap sah. Sedangkan yang untuk itu Mbak, untuk yang pajak yang self assessment ya, seperti hotel, resto, kafe mungkin ya. Yang menghitung sendiri ya, itu menghitung tadi. Sendiri itu sudah kita siapkan. Mereka membuat e-billing sendiri. Jadi dari e-billingnya nanti silakan dilaporkan omsetnya rutin setiap bulan dengan menggunakan e-SPTPD pajak daerah. Jadi nanti di situ mereka tinggal lapor omset untuk bulan apa, dengan otomatis perhitungan sendiri nanti kita tetapkan nilainya berapa. Jadi nanti tinggal itu untuk kode masuk ke channel-channel pembayaran tadi, sehingga enak lah, mereka tidak repot lagi harus ke kantor kami. Gitu. Oke, bisa dari manapun. Bisa jadi dari memilih manapun. tempat yang terdekat Ya, dan terjangkau gitu, dan tidak harus membawa dokumen apapun ya. Tidak misalnya harus KTP, harus KK, harus tidak cukup. ya. Karena datanya begitu terdaftar sebagai wajib pajak, datanya sudah tersimpan, baik KTP, KK dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah sangat mudah sekali dan anti ribet sebenarnya. Anti ribet ya. Cuman sosialisasi harus lebih gencar lagi. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, nah ini dialah kenapa di forum ini kita juga mengangkat topik ini, harapannya agar masyarakat juga akhirnya tahu bahwa saat ini sudah tidak ada yang namanya ribet untuk bayar pajak gitu. Nah Pak Suyanto, monggo mungkin ada yang bisa disampaikan, himbauan kepada masyarakat boleh, kemudian ajakan agar ya kitalah jadi masyarakat. Nah ada yang bilang bahwa orang bijak itu taat pajak gitu. Nah monggo silakan. Jadi begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, salah satu upaya kita untuk menagih pajak itu melalui surat-surat tagihan. Perlu diketahui oleh semua masyarakat Jember bahwa selama ini kita tidak bisa mengingatkan semua. Jadi mulai tahun depan kita ingatkan semua. Jadi mulai tahun depan melalui SPPT PBB di sana akan tercantum berapa tunggakan pajak yang masih harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak. Kalau selama ini wajib pajak tidak pernah tahu berapa tunggakan saya, jadi mulai tahun depan wajib pajak bisa melihat dari SPPT berapa besar tunggakan pajaknya, tahun berapa saja akan muncul di sana. Di SPPT juga nanti akan dicantumkan
tempat di mana saja wajib pajak akan membayar pajaknya. Himbauan kami untuk tahun ini masih ada waktu 2 bulan dan ada kebijakan Bapak Bupati untuk penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Mari kita manfaatkan lebih cepat pajak masuk, lebih siap dana untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember untuk Jember Bangkit. Oke, luar biasa sekali. Jadi semakin cepat pajak yang masuk, semakin pemerintah memiliki dana untuk membiayai pembangunan kita, yang itu manfaatnya juga akan kita rasakan sendiri. Jalan-jalan yang berlubang, segera ada dana untuk bisa diperhalus, pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan banyak hal lagi. Terakhir Pak Hendra mungkin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Mungkin selain pelayanan pembayaran tadi, ada kalanya masyarakat memiliki keluhan mungkin berkaitan dengan data objeknya. Kita juga siap membantu. Di kami juga menyiapkan ruang pelayanan khusus, utamanya yang berkaitan PBB biasanya, karena yang paling banyak ini permasalahan ada di PBB. Kami siapkan roket pelayanan khusus. Memang masih harus datang kepada Badan Pendapatan karena masih belum bisa online. Mungkin baru tahun depan kita online kan Pak Nggih. Kami bisa bantu. Intinya semua masalah pasti ada solusinya begitu. Jadi nanti kita siapkan ruang untuk konsultasi dan bagaimana harus menyelesaikan permasalahan wajib pajak sehingga kewajiban membayar pajaknya tidak terhambat lagi. Oke, luar biasa sekali yang disampaikan, sudah sangat komplit sekali, dan akhirnya masyarakat juga melalui acara ini jadi sedikit punya pencerahan bahwa tidak ada lagi membayar pajak ribet, dan ketika punya tanggungan pajak mumpung ada kesempatan untuk diberikan pembebasan denda segera bisa dimanfaatkan, dan yang pasti ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang taat pajak. Pak Suyanto terima kasih, Pak Indra terima kasih, apa yang disampaikan sangat bermanfaat, dan saya pikir masyarakat Kabupaten Jember sangat berterima kasih untuk informasi ini, dan jangan kapok untuk terus mengedukasi masyarakat. Dan pemirsa, akhirnya saya Ani Jamadi dan kedua bintang tamu saya pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk terus saksikan Suara Jember hanya di KJTV Jember. Sampai jumpa.